Ya, kembali lagi bersama gue. Sekarang kita bakal bahas soal nomor 8 sampai 14. Nah, ada bacaan lagi kayak soal sebelumnya. Ini dibagi juga 3 paragraf. Sebenarnya intinya sama. Tipenya sama. Ini tuh ada bacaan sama data. Nanti kalian harus menganalisa dari data dan bacaan yang diberikan. Nah, bisa skimming dulu, silakan di pause. Nah, terus aku bakal jelasin apa sih uh, isi dari bacaan ini. Ini kan ada 3 paragraf. Ini paragraf pertama, yang ini paragraf kedua, terus yang ini paragraf ketiga. Nah, terus inti dari paragraf pertama itu kayak fenomena meningkatnya pengguna internet di Indonesia. Ini kan kalimat pertama kan peningkatan pengguna internet. Terus kalimat kedua, yang ini mulai dari sini, perkembangan faktor penyebab peningkatan pengguna internet. Terus kalimat ketiga, korelasi antara pengguna internet dan teknologi. Dan selanjutnya silakan definisikan sendiri. Nah, intinya paragraf pertama itu dia itu ngebahas fenomena peningkatan penggunaan internet di Indonesia. Terus paragraf kedua, ini data-data dari survei APJII. Ini kan ada angka-angka. Terus yang kalimat ketiga itu penutup atau kesimpulan lah. Nah, ini isinya tuh dampak dari pengguna internet terhadap nilai-nilai efisiensi, efektivitas, dan rasionalitas. Nah, terus kita lanjut ke soal yang nomor 8. Berdasarkan paragraf 1, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Nah, ini tuh kita harus nyari dari pernyataan-pernyataan ini mana sih yang benar. Nah, bisa kita eliminasi. Tapi kalau belum baca, silakan dibaca dulu biar tahu maksudnya paragraf 1 itu apa. Nah, inti dari soal ini kan ada di kalimat ke 2, 4, 5, sama 6. Nah, tapi sebenarnya yang penting itu kalimat ke 5 sama 6. Kalimat ke 5 sama 6 yang dalam hal ini sama sebagian dari pengguna internet, itu kita bisa bikin 2 pernyataan. Pernyataan pertama, tidak ada pengguna internet yang gegap teknologi, di kalimat kelima yang setelah koma. Pengguna internet tidak gegap teknologi. Nah, terus pernyataan kedua itu ada di kalimat ke 6. Dia kan bilang sebagian dari pengguna internet memiliki telepon canggih. Jadi sebagian pengguna internet memiliki telepon canggih. Udah, kita ada dapat 2 pernyataan ini untuk modal ngerjain soal. Nah, terus kita bakal ngecek mana sih dari pernyataan-pernyataan ini yang benar. Sebenarnya kalau udah
dapat dua kayak gini itu agak susah kalau buat kalian langsung ngejawab satu pilihan. Karena gimana ya? Biar kemungkinan benernya lebih besar, bisa diseleksi dulu. Ini coba kita lihat tengah. Semua orang yang memiliki telepon canggih tidak gagap teknologi. Hampir. Tapi coba kita buat dua pernyataan ini dalam diagram Venn. Tahu ya diagram Venn? Yang lingkaran-lingkaran itu. Nah, ini kan pengguna internet tidak gagap teknologi. Ini pengguna internet. Semuanya itu tidak gagap teknologi. Nah, terus sebagian pengguna internet memiliki telepon canggih. Anggap aja yang punya telepon canggih itu segini. Yang punya telepon canggih. Nah, ini udah jadi diagram Venn-nya. Nah, terus kita lihat pernyataan yang B. Tadi kan pernyataan A kita simpan dulu. Terus yang B. Sebagian orang yang memiliki telepon canggih gagap teknologi. Nggak masuk ya sama paragraf ini. Kan pengguna internet itu tidak gagap teknologi. Nah, berarti harusnya yang pengguna telepon ini juga nggak gagap teknologi dong. Ini berarti kebalik. Nah, terus sama ini juga ada salahnya lagi. Ini kan sebagian orang yang memiliki telepon canggih gagap teknologi. Kalau sebagian orang yang memiliki telepon canggih, berarti misal di titik yang tebel ini, sebagian memiliki telepon canggih. Itu kan dia masuk ke lingkaran tidak gagap teknologi kan. Dia masuk ke lingkaran pengguna internet. Berarti pernyataan B jelas salah. Nah, terus pernyataan C. Sebagian orang tidak memiliki telepon canggih gagap teknologi. Sebagian orang tidak memiliki telepon canggih gagap teknologi. Sebenarnya kalau dipikir benar, tapi ini nggak mengacu ke paragraf 1. Karena paragraf 1 ini ada mempunyai kaitan antara pengguna internet sama telepon canggih sama kegagapan teknologi. Berarti ini enggak masuk bukan tidak ada gimana ya? Ini tuh enggak berkaitan sama paragraf 1. Nah, terus yang D, sebagian orang yang memiliki telepon canggih tidak gagap teknologi. Nah, ini kan sebagian orang yang memiliki telepon canggih. Nah, sebagian orang yang memiliki telepon canggih kan berarti di dalamnya sini itu nggak gagap teknologi. Nah, ini juga bisa. Jadi kita simpan dulu aja. Terus semua pengguna internet yang gagap teknologi tidak memiliki telepon canggih. Kan tadi kan di pernyataan 1, pengguna internet tidak gagap teknologi. Berarti yang ini semua pengguna internet yang gagap teknologi ini jelas salah. Dari dari sub kalimat pertama itu juga udah salah sebenarnya. Sekarang kita lihat yang A sama D. Yang A itu semua orang yang memiliki telepon canggih tidak gagap teknologi. Berarti semuanya yang memiliki telepon canggih. Sedangkan yang D itu sebagian orang yang memiliki telepon canggih tidak gagap teknologi. Berarti kan cuma sebagian doang dari semua yang memiliki telepon canggih itu tidak gagap teknologi. Kalau kita buat diagram Venn gini, ini yang punya telepon canggih. Nah, ini juga semua ini tidak gagap teknologi. Ini yang A. Terus kalau yang B, ini yang punya telepon canggih. Tapi yang yang tidak gagap teknologi itu cuma segini. Nah, yang benar dari
dua pernyataan ini kalau menurutku itu yang A. Karena di sini kan faktor utama dari peningkatan pengguna internet itu kan kepemilikan telepon canggih. Berarti harusnya pengguna internet itu kebalik. Yang mempunyai telepon canggih itu pasti menggunakan internet. Kalau kita lihat kalimat kedua, kan itu salah satu faktor utama. Berarti semua yang memiliki telepon canggih itu kan pengguna internet. Kalau semua orang yang memiliki telepon canggih pengguna internet, kita lihat ke pernyataan 1, kan pengguna internet tidak ada yang gagap teknologi. Berarti semua orang yang memiliki telepon canggih tidak gagap teknologi. Gitu. Next ke soal nomor 9. Berdasarkan paragraf 3, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Nah, ini ada paragraf 3. Paragraf 3 itu menceritakan tentang dampak dari peningkatan pengguna internet sama nilai-nilainya. Kan bisa lihat dari kalimat pertama, kalimat kedua, sama dampaknya itu di ini kalimat keempat, 3, 4, kelima yang ini misalnya ini contoh dari dampaknya. Kalau ke 6 ini juga dampaknya sebenarnya. Nah, terus simpulan yang benar ya. Kalau kita lihat pilihannya kan berarti ini tuh mengacu ke kalimat ke saat yang sama. Kalimat ke 4 yang ini, yang kemudahan orang dalam berkomunikasi menyebabkan suatu peristiwa dapat diketahui orang di seluruh dunia pada saat yang sama. Nah, terus kita cek pilihannya. Suatu peristiwa tidak dapat diketahui orang di seluruh dunia pada saat yang sama apabila teknologi komunikasi tidak mengalami kemajuan. Ini sebenarnya pernyataannya ini berkebalikan. Jadi bukan merupakan simpulan dari kalimat ketiga. Ini salah. Yang B, suatu peristiwa dapat diketahui orang di seluruh dunia pada saat yang sama apabila teknologi komunikasi mengalami kemajuan. Nah, ini yang benar. Ini kan mirip pernyataan ke kalimat ke-4, tapi cuma dibalik aja. Kan kalau di sini kemudahan orang dalam berkomunikasi menyebabkan suatu peristiwa. Nah, terus kalau yang ini suatu peristiwanya dulu, terus karena komunikasi mengalami kemajuan. Sebenarnya ini juga ada pakai kalimat ketiga, tapi cuman komunikasi mengalami kemajuan ini, tapi intinya sama. Nah, terus yang C ini CDE jelas enggak ya? Kita lihat yang CDE. Suatu peristiwa tidak dapat diketahui orang apabila orang tidak mudah berkomunikasi. Sebenarnya agak kebalik, sama aja kayak nomor A. Terus yang D, orang tidak mudah berkomunikasi apabila peristiwa tidak dapat diketahui orang di seluruh dunia. Kan kebalik ya. Ini kan hubungan sebab akibat yang kalimat keempat ini. Sebab akibat. Nah, penyebabnya itu kemudahan berkomunikasi. Akibatnya
suatu peristiwa dapat diketahui orang di seluruh dunia pada saat yang sama. Kalau yang nomor D ini kan kebalik, yaitu penyebabnya ini, terus akibatnya ini orang tidak mudah berkomunikasi apabila orang tidak mudah berkomunikasi ini jadi akibatnya. Jadi kebalik. Kalau yang B ini kan penyebabnya ini yang ini. Setelah apabila teknologi komunikasi mengalami kemajuan. Sedangkan akibatnya itu yang suatu peristiwa dapat diketahui. Kan apabila ini kayak jadi pembalik kalimat keempat. Gitu. Terus yang E, orang mudah berkomunikasi apabila peristiwa ini sama kayak yang D. Jadi jelas salah. Pernyataan sebab akibatnya kebalik tadi. Nah, terus yang nomor 10, berdasarkan paragraf 1, apabila pengguna internet tidak meningkat atau seseorang tidak bisa berkomunikasi dengan berbagai media, maka kesimpulan di bawah ini yang benar adalah, nah, ini tuh mengacu ke ini apa? Nah, yang kalimat ke 3, jika ini sama jika meningkat sama kalimat keempat. Iya, kalimat keempat. Ini sementara sama jika. Nah, ini kan pernyataan ini kan mirip ke kalimat, mengacu ke kalimat ketiga sama keempat. Nah, terus kita cek yang A, teknologi tidak berkembang atau seseorang tidak mengikuti perkembangan zaman. Itu yang di highlight itu yang ini, pengguna internet tidak meningkat sama seseorang tidak bisa berkomunikasi dengan berbagai media. Nanti ini kan kebalikannya dari kalimat ketiga sama kalimat keempat. Berarti kita nyari yang kebalikannya kalimat ketiga sama kalimat keempat. Pengguna internet tidak meningkat. Berarti kan teknologi tidak berkembang. Kita nyari yang teknologi tidak berkembang. Yang pilihan A sama C. Berarti yang lain bisa kita hilangkan. Terus kalimat keempat mengacu ke pernyataan kedua. Seseorang tidak bisa berkomunikasi dengan berbagai media. Sedangkan kalimat keempat itu jika seseorang mengikuti perkembangan zaman, seseorang bisa berkomunikasi dengan berbagai media. Berarti kan seseorang itu tidak mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini bedanya A sama C ini atau sama dan. Kalau kita lihat di soal ini kan pakai atau. Berarti kayak itu tuh bisa salah satunya atau keduanya kalau menggunakan kata atau. Tapi kalau pakai dan itu berarti harus keduanya. Ini kan pernyataannya kan atau. Berarti salah satu juga boleh, keduanya juga boleh gitu. Berarti yang A. Nomor 11. Paragraf 3 lagi ya. Simpulan yang paling mungkin. Ini tuh mengacu ke ini. Sebuah negara mengembangkan nilai-nilai efisiensi dan efektivitas. Berarti itu ada di kalimat ke 1, 2. Dari sini sama sini. Nah,
Terus ini yang paling mungkin ya. Kalau kita lihat kalimat pertama kan, penerapan teknologi informasi dan komunikasi ditunjukkan dengan berkembangnya nilai-nilai di negara maju. Terus nilai-nilai berikut adalah bla 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 bla. Berarti ini kan penerapan teknologi komunikasi dan informasi. Berarti yang ini harus ada kata penerapan teknologi. Nah, ini langsung dapat yang E. Yang A itu nggak nyambung, nggak sama sekali nggak ada di teks. Kalau yang B ini juga nggak ada di teks. Yang C itu nggak ada di teks juga. Budaya berkomunikasi itu nggak ada juga. Berarti jawaban yang E. Terus yang nomor 12. Berdasarkan paragraf 3 yang ini. Kemajuan teknologi diibaratkan pisau bermata dua. Yang paling mungkin adalah kalau pisau bermata dua itu kan nantinya itu tuh ada dampak baik sama dampak buruk. Ini di kalimat terakhir yang meskipun demikian ini sampai akhir. Berarti kan ini meskipun demikiannya itu kan mengacu ke kalimat sebelumnya atau dua kalimat sebelumnya. Meskipun demikian ini kan mengacu ke antara kalimat yang ini atau kalimat yang ini. Nah, sedangkan kalimat yang misalnya ini, kalimat sebelumnya ini kan cuma contoh. Contohnya itu mengacu ke kalimat sebelumnya. Berarti itu meskipun demikiannya ini mengarah ke kalimat yang kemudahan orang dalam berkomunikasi. Nah, itu meskipun berkomunikasi itu mudah, tetapi membawa dampak baik dan buruk. Ini maksudnya kayak gitu. Berarti yang E. Kalau yang A ini cuma dampak baiknya aja. Nah, sedangkan yang B ini dampak buruknya aja. Ini juga yang dampak baiknya juga. Teknologi membuat manusia dapat malas melakukan pekerjaan berat, ini dampak buruknya. Nah, terus yang next 13. Ini grafiknya kurang jelas ya. Aku jelasin dulu. Ini tuh persentase pengguna. Ini angka 40, 35%, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0. Terus yang ini ada warnet. Ini kantor. Yang paling bawah sekolah. Ini angkanya 37, 26, 8. Ini 31, 26, 11. Ini 25, 25, 10. Yang ini 19, 25, 17. Nah, udah semua kan. Nah, terus kita lihat yang ini kan ada beberapa pernyataan yang menggambarkan si grafik ini. Berarti harus dicek satu-satu pernyataan-pernyataan ini tuh sebenarnya benar apa salah sih. Nah, kita cek pertanyaan A. Persentase pengguna internet gabungan kantor dan sekolah tahun 2011 lebih tinggi daripada 2012. Nah, jadi 2000. Kantor sekolah 2011 lebih tinggi daripada 2012. 2012. Nah, 2011 coba. Kantor dan sekolah. Ini kan 26 sama 8.
Yang 2012 26 sama 11. Nah, dari sini juga kelihatan kalau nilai angka 8 nilai angka 8 ini kan lebih kecil daripada ini. Sedangkan yang 26 ini kan sama kayak yang ini. Berarti 2012 itu pasti lebih tinggi daripada 2011. Berarti yang A ini salah. Terus yang B, persentase pengguna internet gabungan kantor dan warnet 2013 lebih rendah daripada 2014. Kantor dan warnet 2013 itu kan 25 sama 25. Sedangkan 2014 itu 19 sama 25. Nah, kita lihat dari nilai yang beda aja. Yang beda kan nilainya kan ini 25 sama 19. Sedangkan yang kantor ini kan sama 25 sama 25. Berarti yang 2013 ini lebih tinggi daripada 2014 untuk kantor dan warnet. Berarti yang B ini salah. Nah, sedangkan yang C, kantor lebih tinggi daripada gabungan sekolah dan warnet. Kantor lebih tinggi ini di 2014. SW 2014 kita lihat kantornya 25, sekolah dan warnet 19 sama 17. Jelas lebih tinggi sekolah dan warnet. Berarti ini yang C salah. Kalau yang D ini agak aneh ya. Ini kan warnet lebih tinggi daripada gabungan persentase internet kantor dan warnet. Jelas salah. Karena ini tuh warnet sendiri, sedangkan harus lebih besar daripada gabungan kantor dan warnet. Kayaknya ada salah ketik di sini. Nah, terus yang E, berarti yang benar harusnya. Persentase pengguna internet gabungan kantor dan warnet tahun 2014 lebih rendah daripada 2012. KW 2014 lebih rendah daripada 2012. Nah, kita lihat 2014. Kantor dan warnet itu kan 19 sama 25. Kalau 2012 itu 31 sama 26. Jelas lebih besar yang 2012. Ini 31, ini 19, ini 26, 25. Berarti ini yang benar. Next, soal terakhir. Nih, sama kita juga meninjau grafiknya. Tapi yang paling mungkin di 2015. Kan di video pertama aku bilang kalau kita tuh di soal tipe kayak gini tuh harus bisa meramalkan kejadian di masa depan. Ini kan datanya cuma 2014. Tapi kalian harus apa yang terjadi di 2015. Nah, ini kita lihat trennya aja. Coba kita lihat trennya warnet. Warnet itu kan pertama 37, terus turun 31, terus turun lagi 25, terus turun lagi 19. Berarti kan trennya turun. Semakin lama semakin turun. Nah, sedangkan kantor ini dari 26, terus 26 lagi, terus 25, sama 25 lagi. Nah, ini ada dua, antara turun atau stagnan. Berarti kantor itu turun. Kok kantor? Warnet. Terus kantor antara turun atau stagnan. Nah, terus sekolah kan ini dari sini naik, terus tetap, terus naik lagi. Berarti sekolah ini cenderung naik.
sekolah itu cenderung naik. Nah, kita udah dapat pernyataan yang diperlukan. Sekarang kita lihat pilihannya. Yang A, pengguna internet kantor dan warnet semakin kecil di 2015. Harusnya ini yang benar. Kita simpan dulu, tapi kita cek yang lain. Terus yang B, yang kantor sama sekolah semakin besar. Nah, ini sekolahnya semakin besar, tapi kantornya antara turun atau stagnan. Berarti salah. Terus yang C, yang warnet dan sekolah semakin kecil. Nah, ini warnetnya semakin kecil, tapi sekolahnya semakin besar. Berarti salah juga. Yang D, warnet dan kantor semakin besar. Jelas salah. Terus yang E, warnet dan sekolah semakin besar. Sama kayak... Oh, enggak, beda. Kalau yang C ini kan semakin kecil, sekolahnya kan nggak mungkin semakin kecil, malah semakin besar. Kalau yang E ini, warnetnya nggak mungkin semakin besar. Berarti salah, berarti jawabannya yang A. Sekian dari aku. Kalau ada pertanyaan bisa komen atau japri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you in the next video.